Dua kepala desa terlibat uang palsu. Bawang merah terserang hama ulat. Kambing jumbo untuk kurban. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, peredaran uang palsu senilai miliaran rupiah diungkap polisi di Ngawi, Jawa Timur. 2 orang kepala desa terlibat dengan barang bukti uang palsu rupiah dan uang palsu pecahan dolar. Satreskrim Polres Ngawi menangkap 5 orang jaringan peredaran uang palsu lintas provinsi. Kelimanya berinisial DM, ES, AS, AP, dan TAS. Dari kelima pelaku, 2 diantaranya adalah kepala desa di Ngawi. Selain menangkap jaringan ini, polisi juga menyita ribuan lembar uang palsu mata uang rupiah dan dolar hingga real Brazil. Total ada 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 rupiah, 1.000 lembar Brazilian real palsu pecahan 5.000, 91 lembar US dollar palsu pecahan 50 US dollar, 90 lembar US dollar palsu pecahan 100.000 rupiah palsu yang belum terpotong, serta alat penghitung uang. Penangkapan para pelaku ini bermula dari seorang kepala desa di Ngawi yang kedapatan memiliki ratusan lembar uang palsu. Setelah dikembangkan, polisi mendapati 3 jaringan lain asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Diduga ribuan lembar uang palsu ini diproduksi di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan berhasil mengidentifikasi pelaku yakni Saudara DM. Saudara DM ini salah satu oknum Kades di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti uang yang diduga palsu pecahan 100.000 sebanyak 308 lembar. Kemudian Satreskrim Polres Ngawi melakukan penelusuran peredaran rupiah palsu tersebut dan berhasil mengidentifikasi Saudara AS dan Saudara ES, oknum Kades wilayah Kabupaten Ngawi. Sementara perwakilan Bank Indonesia menyatakan peristiwa ini pihaknya akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu. Ya, kami sadar bahwa memang selama ini kami akan terus meningkatkan sosialisasi dan literasi terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah tersebut. Dan kami juga siap berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait. Jadi intinya terkait edukasi dan literasi kita akan senantiasa meningkatkan terus sehingga masyarakat akan semakin paham dengan tadi ciri-ciri keasliannya, sehingga dengan mudah untuk dapat membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Mata Uang Palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Saudara, Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur membongkar jaringan tindak pidana perdagangan bayi. Polisi menangkap 4 orang sindikat yang sudah menjual lebih dari 10 bayi di wilayah Jawa Timur dan Jakarta. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi meringkus 4 orang sindikat perdagangan bayi yang diduga beroperasi di wilayah Ngawi dengan modus adopsi. Keempat pelaku juga berasal dari sejumlah kota di Jawa Timur seperti Pasuruan, Ponorogo, dan Ngawi.
Modusnya mereka berpura-pura menjadi pasangan suami istri, menyasar pasangan miskin yang akan melahirkan, dengan dalih ingin mengadopsi dengan ganti biaya 3 juta rupiah. Kemudian mereka mencari pasangan yang ingin mengadopsi dengan dimintai tarif 15 juta rupiah dengan dalih pengganti biaya persalinan. Hasil pemeriksaan sementara, 4 pelaku ini mengaku telah menjual 10 bayi di wilayah Jawa Timur dan Jakarta. Para pelaku mencari calon bayi yang akan diadopsi dengan menyasar orang tua yang lemah perekonomiannya. Jadi mereka mencari sepasang suami istri yang ekonominya lemah untuk menjadi target mereka. Setelah menemukan, pelaku melakukan komunikasi secara intens dengan berperan sebagai pasangan suami istri yang meyakinkan kepada suami istri yang dalam hal ini ekonominya lemah atau kurang untuk menawarkan jasa terhadap suami istri tersebut yang ekonominya lemah agar anaknya diadopsi. Di sisi lain, pelaku juga mencari suami istri yang menginginkan seorang anak. Dalam hal ini dia sudah mencari sepasang suami istri yang ekonominya lemah dan sudah dikurangin anak, dan kemudian tindak lanjutnya dia mencari lagi suami istri lain ataupun sepasang suami istri yang menginginkan anak. Kemudian dia lakukanlah transaksi jual beli. Polisi juga menyita barang bukti beberapa surat keterangan lahir, perjanjian penyerahan anak, 1 unit mobil yang dipakai untuk menjalankan aksi, handphone, dan buku rekening yang dipakai untuk transaksi. Polisi kini tengah mendalami kasus ini untuk membongkar jaringan pelaku. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Saudara, seorang wanita warga Ponorogo, Jawa Timur menjadi buronan Badan Narkotika Nasional dan Interpol. Namanya disebut menyusul temuan 2 ton narkoba jenis sabu yang viral di media sosial. Akhirnya kemudian saya mendapatkan 2 nama di sini. Potongan video Akbar Faisal ini memperlihatkan tumpukan narkoba jenis sabu hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut di perairan Karimun, Kepri pada 21 Mei lalu. Barang bukti sabu seberat 2 ton senilai 5 triliun rupiah tersebut berasal dari sebuah negara bagian di Myanmar, China, dan Thailand, yaitu Sunstage, dengan pemain utamanya adalah Freddy Pratama. Pemilik jaringan adalah seorang wanita bernama Dewi Astuti yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yang kini menjadi buronan Interpol. Dewi Astuti disebut berasal dari Dusun Sumberagung, Desa Balong, Ponorogo. Kepala dusun setempat tidak mengenali nama tersebut. Foto yang beredar dikenal dengan nama Pariatun yang sejak lama menjadi TKW di sejumlah negara. Dewi Astuti itu bukan warga sini, tidak ada. Tapi alamatnya jelas itu Balong. Yang membuat bukan warga Balong itu apa? Kalau fotonya namanya? Kalau fotonya memang ya warga Balong. Oh, kalau namanya tidak ada, namanya Dewi Astuti tidak ada. Tapi kalau foto Pak, dari fotonya ya itu memang dari sini, warga Balong RT 1 RW 1. Itu memang bekerja ke luar negeri sebagai TKW atau seperti apa? Ya memang kerja di luar negeri. Sudah lama Pak? Sudah lama sekali. Ya. Sudah pernah TKW di mana aja Pak sebelumnya? Di Hongkong, di Taiwan, dan ini yang terakhir katanya di Kamboja, di Kamboja. Sementara kepolisian Ponorogo juga masih mendalami informasi ini. Kuat diduga pelaku menggunakan identitas saudaranya yang berasal dari Broto, Selahung, Ponorogo. Dan mendapatkan informasi terkait postingan yang beredar terkait saudari Dewi Astuti yang ada di media sosial, yang dari postingan itu memperlihatkan dia warga Ponorogo. Setelah anggota kami melakukan penyelidikan ke lokasi, ditemukan memang ada kesamaan atau data yang bersangkutan warga Ponorogo. Cuman untuk identitas yang digunakan informasinya milik dari keluarga.
Wanita berumur 42 tahun tersebut kini menjadi buronan BNN dan Interpol karena terlibat jaringan narkoba internasional. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Seorang kepala dusun di Jember, Jawa Timur membacok tetangganya sendiri karena sengketa batas tanah. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga terluka di kepala dan pundak. Pelaku kini telah ditangkap polisi. Yuli Agustin harus dirawat di ruang unit gawat darurat Puskesmas Semboro, Jember, Jawa Timur Sabtu siang karena menderita luka di kepala dan bagian pundak akibat dibacok oleh kepala dusun bernama Subur Wicaksono yang merupakan tetangganya sendiri. Akibat luka yang cukup parah, ibu rumah tangga berusia 39 tahun warga desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Subandi Jember untuk mendapatkan perawatan medis. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa baju berlumuran darah yang dikenakan korban saat terjadi pembacokan dan sebilah sabit rumput milik pelaku yang digunakan melukai korban. Korban di sini ya berdiri duduk gitu wes. Luka apanya, Bu? Lukanya saya yang lihat itu di sini cuma. Selanjutnya Ibu menolong buat terus? Menolong ke rumah sakit, setelah di rumah sakit saya pulang lagi ambil baju. Setelah saya di sini, saya yang roboh sendiri. Menolongnya bagaimana, Bu? Ya dibawa pakai beda motor. Enggak, korbannya masih bisa jalan sendiri. Polisi menyebut pembacokan dipicu persoalan sengketa batas tanah waris yang sudah lama terjadi dan belum ada titik temu hingga sekarang. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku yang sedang membersihkan rumput dan meratakan tanah merasa kesal terhadap korban yang terus menggerutu, hingga emosi pelaku naik pitam dan membacok dengan sabit yang sebelumnya digunakan untuk membersihkan rumput. Berawal dari sengketa lahan yaitu warisan yang masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Waktu itu pihak pelaku sedang mengangkuti tanah untuk meratakan tanah. Kemudian korban ini bergumam atau ngerundel. Tidak jelas apa yang disampaikan oleh korban terhadap pelaku. Namun tiba-tiba pelaku ini emosional dan mengambil arit atau senjata tajam berupa arit yang digunakan untuk menggali tanah, kemudian membacokkan ke pundak korban. Sebelumnya, sengketa batas tanah pernah terjadi pada bulan Januari 2025. Pelaku sempat memukul korban namun berakhir damai dan saling memaafkan. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Semboro, Jember dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi pawai lampion untuk peringati Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, tanaman bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terserang hama ulat dan jamur. Petani menduga hama timbul akibat dari cuaca yang tidak menentu. Tanaman bawang merah milik petani di Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terserang sejumlah hama. Hama yang menyerang diantaranya jamur dan ulat bawang. Petani khawatir hama jamur bisa berpengaruh pada penurunan kualitas bahkan kematian pada tanaman bawang. Sedangkan ulat yang menyerang bagian daun bisa menyebabkan penurunan hasil panen. Petani menyebut kedua hama ini seringkali muncul ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu seperti curah hujan yang masih tinggi. Apalagi diperkirakan tahun ini terjadi fenomena musim kemarau basah. Ini kendala petani bawang merah di saat musim kemarau basah ini apa, Pak? Jamur
Kali ular mas. Ulat Pak ya. Kalau ulat itu menyerang pada bagian apa? Apa itu? Daun. Menyerang pada Daun. daun Pak ya. Terus Ya pengaruh besar. gimana pengaruhnya ke apa itu? Bobotnya kurang. Terus? Penyemprotan menggunakan obat pembasmi hama rutin dilakukan sejak tanaman bawang merah berumur seminggu. Sedangkan demi membasmi hama jamur, petani lebih mengintensifkan penggunaan fungisida untuk menghambat pertumbuhan jamur dan sporanya. Kalau dampak mengurangi Upayanya. sistem tanamnya itu bersama-sama, maksudnya serentak gitu mas. Kalau nggak serentak, ya mungkin hama lebih tinggi dibanding yang serentak gitu mas. Terus kalau bawang merah penyemprotan mulai dini usia seminggu sudah nyemprot mas, itu sudah kebiasaan itu mas, buat mencegah itu. ditingkatkan apa enggak? Kalau melihat kondisi jamur dan sebagainya. Kalau musim gini fungisidanya yang lebih ditingkatkan, kalau inseknya masih. Agar memperoleh hasil yang baik, petani di wilayah ini akan menggunakan kembali metode tanam bawang merah secara serentak. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan tanaman dan mengontrol hama penyakit. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban dadakan banyak bermunculan. Di Kota Malang ada satu lapak pedagang hewan kurban yang khusus menyediakan kambing dengan ukuran jumbo. Meski harganya lebih tinggi, namun kambing jumbo banyak diminati. Jelang Idul Adha, lapak pedagang hewan kurban banyak ditemui seperti di kawasan Sawo Jajar, Kota Malang ini. Di sepanjang jalan ini ada beberapa penjual hewan kurban yang mulai membuka lapaknya. Salah satu lapak hewan kurban yang menarik perhatian adalah lapak milik Toyo yang menjual kambing kurban dengan ukuran yang tak biasa. Toyo mengaku sengaja memilih kambing dengan ukuran jumbo untuk dijual sebagai hewan kurban. Dibanding tahun lalu, permintaan kambing jumbo kali ini meningkat. Menurut penjual, kambing dengan ukuran jumbo ini harganya memang lebih mahal dibandingkan kambing biasanya. Untuk satu ekor kambing jumbo dijual mulai 6 juta hingga 13 juta rupiah. Meski harganya terbilang mahal, namun kambing-kambing jumbo ini memiliki peminatnya tersendiri. Itulah tanya, kalau saya sih lebih ke jumbo mas, lebih ke jumbo-jumbonya daripada tahun yang kemarin. Kalau kemarin kan kita masih perkenalan, dan untuk tahun saat ini kita malah untuk permintaan jumbonya udah mulai banyak lah. Berapa persen yang disiapkan untuk yang jumbo dibanding tahun lalu? Jumbo untuk daripada tahun yang lalu, kalau yang tahun lalu itu sekitaran 60% mas, kalau untuk sekarang sekitaran 85%. Sementara para pembeli memilih kambing jumbo untuk kurban karena untuk memberikan yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan. Tambah kurban kan tambah memang bagus yang besar. Saya lega. Yang terbaik ya Bu ya? Ya, yang terbaik. Untuk Idul Adha tahun ini, penjual kambing jumbo menargetkan 150 kambing bisa laku terjual. Penjual juga memberikan garansi bebas biaya perawatan pada kambing kurban yang sudah dibeli hingga Idul Adha nanti. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, memperingati Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur menggelar Pawai Lampion. Pawai Lampion ini digelar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Pawai bedol pusaka dan lampion replika Pancasila ini digelar di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Para peserta ini mengarak replika Pancasila dari rumah masa kecil Bung Karno hingga ke alun-alun Kota Blitar. Kegiatan itu digelar oleh Pemkot Blitar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Sementara tema lampion Pancasila dipilih untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam dasar negara Republik Indonesia kepada generasi muda.
Selain itu, para peserta membuat sejumlah replika Pancasila dengan memanfaatkan barang bekas yang didaur ulang. Total ada 80 peserta yang terdiri dari pelajar SD hingga SMA dan perwakilan dinas. Ya, salah satu tujuan utama bahwa Pancasila ini kan lahir untuk masa depan bangsa Indonesia. Waktu itu lahir untuk menyongsong kemerdekaan sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa. Maka yogyanya ini dipahami oleh semua warga negara Indonesia, termasuk peserta didik atau anak-anak muda. Anak-anak muda harus tahu bahwa lahirnya Pancasila ini dari proses yang sangat panjang dari perjuangan bangsa ini, sehingga mengisi kemerdekaan tentunya dengan 5 dasar negara itu. Anak-anak muda kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan bangsa Indonesia ke depan. Sementara itu, para warga rela datang meski diguyur hujan deras. Menurutnya, kegiatan itu dapat mengajarkan kepada putranya pentingnya mengingat budaya nenek moyang. Kalau menurut saya sendiri, gimana ya, kan bawa anak, jadi memperlihatkan anak itu nguri-nguri budaya, juga senang dengan kegiatan kayak tari-tarian, kayak lampion-lampion gitu. Kegiatan bedol pusaka dan pawai lampion ini sudah menjadi kegiatan rutin yang digelar 1 tahun sekali setiap malam 1 Juni. Nantinya pada tanggal 1 Juni Pemkot Blitar akan menggelar upacara di Makam Bung Karno. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, sejumlah warga berebut gunungan 5 hasil bumi di Makam Bung Karno, Kota Blitar. Gunungan 5 yang berisi hasil bumi ini dipercayai warga bisa memberikan keberkahan hidup. Sejumlah warga ini berebut gunungan 5 hasil bumi di halaman Makam Bung Karno, Kota Blitar. Demi mendapatkan isi gunungan 5, warga rela berdesak-desakan hingga terjatuh. Warga mempercayai hasil bumi dari gunungan 5 tersebut bisa memberikan berkah untuk kehidupan. Disebut gunungan 5 karena warga Kota Blitar ingin mengingat 5 sila yang ada dalam Pancasila, sehingga dengan begitu mereka dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila. Tidak sengaja ya. Ini masih pertama kali? Iya, 3 kali. 3 kali ini ya. Ini pas berkunjung ke Makam Bung Karno. Iya. Iya. Apa Bu? Padi, lombok, kacang, tomat. Dapat banyak Om. Ini nanti pakai apa? Katanya Bapak tadi disuruh nyimpan. Iya. Padi ini disimpan Pak, biar rezekinya banyak. Ya, katanya begitu. Kepercayaannya. Cari berkah Bu ya? Iya, cari berkah. Sementara itu, Wali Kota Blitar mengaku kegiatan Grebek Pancasila itu digelar setiap memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Dengan harapan Kota Blitar bisa dikenal oleh kalangan luas karena penggagas Pancasila dikebumikan di Kota Patria Blitar. Hari ini sudah menjadi tradisi ya di Kota Blitar, setiap tanggal 1 mengadakan upacara. Tadi malam pun juga sudah mengadakan pawai lampion dalam rangka Grebek Pancasila memperingati hari lahir Pancasila. Harapannya Kota Blitar kawentar, karena di Kota Blitar inilah dikebumikan Presiden pertama Republik Indonesia yang tentunya berpidato pertama kali di depan BPUPKI untuk membacakan 5 sila Pancasila. Grebek Pancasila ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang digelar selama 1 bulan penuh pada bulan Juni. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.